المسك فاح المسك فاح لما ذكرنا رسول الله والنور لاح النور لاح لما حضرنا أبا الزهراء المسك فاح المسك فاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Selamat bertemu kembali dengan Ibu dalam pembelajaran daring fikih. Mari kita awali bersama pertemuan kita pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kita akan belajar bersama tentang pengurusan jenazah. Berbicara tentang kematian, tentu sudah tidak asing lagi bagi kita, karena kita semua tentu akan mengalaminya. Nah, berbicara tentang mati, itu tidak ada yang tahu kapan datangnya. Bisa jadi waktu masih muda, bisa jadi masih bayi, bisa jadi tua sampai teklik-teklik nggak mati-mati juga ada. Bisa jadi Bu Jihan ini umurnya lebih tua daripada kalian, tapi nanti bisa jadi kalian duluan yang mati, Bu Jihan nanti belakangan. Itu kan bisa jadi. Nah, kalau ada muslim yang meninggal, itu sesama muslim punya kewajiban apa enggak, Bu? Punya. Kewajiban seorang muslim terhadap muslim lain yang meninggal itu ada 4. Yang pertama adalah memandikan. Yang kedua, mengkafankan. Yang ketiga, mensolatkan. Yang keempat, menguburkan. Bahkan ada beberapa keterangan di kitab lain yang menyebutkan bahwa kewajibannya tambah 1. Apa? Yaitu mengangkat jenazah. Lah kalau jenazah nggak diangkat, masa iya jenazahnya nanti bisa jalan sendiri ke liang lahat? Ya kan? Nah, dari kewajiban-kewajiban itu tadi, wajibnya wajib apa, Bu? Wajibnya hukumnya adalah wajib kifayah atau fardu kifayah. Maksudnya fardu kifayah adalah apabila sudah ada 1 orang yang melakukan, maka kewajiban yang lain menjadi gugur. Contohnya, misalnya, di desa Medini, ada orang yang meninggal. Ketika sudah ada 1 orang yang mau mengurus jenazah tersebut, maka kewajiban orang yang lain menjadi hilang. Akan tetapi kalau tidak ada 1 orang pun yang mau mengurus, maka semuanya berdosa. Inilah yang disebut dengan fardu kifayah. Bu, lantas bagaimana dengan jenazah kasus COVID-19? Apakah harus dimandikan? Jawabannya adalah iya. Kenapa? Karena jenazah itu selagi masih ada anggota tubuhnya, itu harus wajib hukumnya untuk dimandikan. Nah, tata cara memandikannya, itu kalau kondisinya darurat bisa disesuaikan. Kondisi pandemi seperti ini untuk jenazah-jenazah yang terkena COVID-19, itu pemandiannya bisa disesuaikan. Kalau misalnya tidak bisa dimandikan secara umum, menggunakan air sebagaimana umumnya, bisa ditayamumkan. Nah, ini aturannya sudah diatur oleh pemerintah. Kemudian apakah juga harus dikafankan, Bu? Jawabannya juga iya, harus dikafankan. Bu, lah itu nanti dikafankan dari rumah sakit. Kalau tiba-tiba nanti kafannya warnanya tidak putih bagaimana? Jawabannya tidak apa-apa. Karena kain kafan itu tidak harus putih. Putih itu kesunahan. Akan tetapi tidak wajib. Jadi tidak putih, tidak apa-apa. Mau kuning, hijau, biru, itu boleh. Kita bisa lihat pada saat orang-orang tindaan haji di Mekah, itu kita bisa lihat kalau ada orang yang meninggal di sana, kain kafannya warnanya macam-macam, berwarna. Ada yang hitam, ada yang coklat, dan lain sebagainya. Apakah harus disolatkan juga, Bu, jenazah COVID-19? Jawabannya adalah iya, harus disolatkan. Sholat jenazah itu kan tidak harus dilakukan di masjid, di musola. Tidak harus. Dilakukan di rumah sakit juga bisa. Bu, apakah jenazah COVID-19 juga harus dikuburkan? Jawabannya adalah iya, harus dikuburkan. Makanya sekarang kalau beredar banyak kasus yang menolak pemakaman jenazah COVID-19, itu hukumnya tidak boleh. Jenazah itu tidak boleh ditolak.
Karena apa? Karena itu manusia, harus dimuliakan, harus dihormati jenazahnya. Nanti berbahaya bagaimana, Bu? Pemerintah sudah mengeluarkan aturan tentang bagaimana tata cara pengurusan jenazah COVID-19. Kita berbaik sangka saja kalau memang yang ditetapkan oleh pemerintah itu sudah sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan memang rumah sakit benar-benar menjalankan sesuai dengan ketentuan yang ditentukan oleh pemerintah. Bu, lantas itu nanti bagaimana kalau misalnya jenazah COVID-19 itu dimakamkan oleh pihak yang bertugas? Nanti mohon maaf, tali pocongnya bagaimana, Bu? Apakah itu tidak akan dilepas? Jawabannya adalah tidak apa-apa. Karena melepas ikatan tali pada kain kafan jenazah saat dikuburkan itu bukan masuk kewajiban, tidak masuk wajib kafai atau fardu kifayah. Itu hanyalah sunnah. Ittiba pernah dilakukan oleh Kanjeng Nabi. Ngoten mawon. Jadi kalau kondisinya darurat, itu tidak dilakukan juga tidak apa-apa, tidak dosa. Ketika kita mendapatkan musibah, mendengar musibah atau menyaksikan musibah, termasuk salah satunya adalah musibah kematian, maka kita dianjurkan untuk membaca istirja atau tarji. Adapun lafal istirja atau tarji adalah wa inna ilaihi raji'un. Kita harus selalu ingat dan harus selalu kirim doa kepada orang-orang yang sudah mendahului kita. Keluarga, kiai-kiai kita, guru-guru kita, kemudian saudara-saudara kita, teman, tetangga, dan lain sebagainya yang sudah mendahului kita. Kenapa? Karena di dalam kubur mereka itu mengharapkan, merindukan, menantikan kiriman doa dari kita yang masih hidup ini. Hadisnya sudah jelas. Mal mayyitu fil qabri illa kal huriqil mutaghawwith. Tidak ada mayat yang berada dalam kuburnya kecuali ia seperti orang yang tenggelam lalu meminta tolong. Kalian bisa bayangkan, orang yang tenggelam lalu meminta tolong. Ia akan kehabisan nafasnya, jaluk tulung. Itu berarti kan susahnya seperti apa, repotnya seperti apa. Yantadhiru da'watan talhuquhu min abin. Ia menunggu setetes doa yang dikirimkan oleh bapaknya. Karena banyak juga kejadian yang bapaknya, abinya itu masih sehat, masih sugeng, megreng-megreng, sedangkan anaknya sudah kapundhut lebih dulu. Anaknya sudah menghadap kepada yang kuasa lebih dulu. Au ummin, atau ibunya. Au waladin, atau anaknya. Au akhin, atau saudaranya. Au sodilin, atau temannya. Jadi mayat itu mengharapkan doa dari bapaknya, ibunya, anaknya, saudaranya, teman-temannya. Ya. Fa idza lahiqathu kana ahabba ilaihi minad dunya wa ma fihi. Ketika doa itu sampai kepada mayat yang ada di dalam kubur itu tadi, maka hal itu lebih ia sukai dibanding dengan seluruh dunia seisinya. Percaya nggak percaya terserah, tapi ini hadis Nabi. Berarti hadis Nabi itu sudah nyata kebenarannya. Nek saya ora percaya jajalo mati dhisik. Ya, karena mungkin belum mati, jadi mungkin tidak percaya. Nek pengen percaya jajalo mati dhisik. Demikianlah yang dapat Ibu sampaikan, semoga bermanfaat. Kita akhiri bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.